Terima kasih atas pembukaan dan sambutan dari Koordinator Wilayah KKN Tematik Kabupaten Goa, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SHMH, dan alhamdulillah adik-adik pada hari ini kita akan melakukan pembekalan internal khusus wilayah Goa dari lokasi 1 sampai lokasi 10, di mana akan ada kolaborasi dari para dosen pengampu KKN untuk membawakan materi. Jadi tolong diperhatikan baik-baik materinya, kemudian kita akan mendengarkan materi 15-20 menit, kemudian akan masuk ke sesi diskusi, ataukah jika ada pertanyaan, bisa juga menuliskannya di kolom chat, kayak gitu. Jadi pembekalan ini kita lakukan secara bersama-sama agar wilayah Goa itu kompak, solid, tertib, dan satu persepsi terhadap pelaksanaan KKN tematik COVID-19 ini, seperti itu. Jadi saya harap semua yang disampaikan itu nanti bisa jelas, kemudian di dalam pelaksanaannya nanti adik-adik semua sudah paham dengan tugasnya masing-masing sampai tahap evaluasi, seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, saya akan menyapa terlebih dahulu ya para dosen DPK di setiap wilayah. Apakah sudah hadir semua? Untuk posko 1 tadi Bapak Dr. Muhammad Hasrul, sekaligus juga koordinator untuk wilayah KKN tematik Goa. Kemudian di posko 2 ada Bapak Hamsa, Bapak Hamsa STMT, apakah juga sudah bergabung dalam pembekalan ini? Kalau Bapak Hamsa belum bergabung, nanti adik-adik yang ada di posko 2, oh sudah, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Bapak Muhammad Ashari Salatu, atau yang biasa kita kenal dengan Kak Gego, di DPK 3. Kemudian untuk DPK 4, Bapak Muhammad Sulfan Hakim, SHMH, Pak Sulfan. Kemudian ya tadi sudah bergabung. Kemudian Bapak Dr. Adi Suryadi Cula di posko 5, DPK 5. Pak Dr. Adi, apakah sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sudah ada. Kemudian di posko 6 ada Ibu Dr. Dewi Yani dan Ibu Dr. Syahri Bulan. Alhamdulillah juga sudah bergabung bersama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Dr. Nurul Najmi di posko alhamdulillah. Kemudian di posko 9 ada Bapak Profesor Faisal Arya Saman. Apakah Prof. Faisal sudah bergabung bersama kita? Kalau belum, mungkin adik-adik yang di posko 9 bisa menyampaikan bahwa pembekalan sudah sementara dimulai atau sementara berlangsung, dan yang posko 10 Bapak Ashar Prawitno. Pak Ashar, apa Pak Ashar juga sudah bergabung? Belum. Oke, sambil kita menunggu dosen DPK yang lain juga bergabung bersama-sama, kita akan melakukan pembekalan ya secara internal dan akan mendengarkan pemaparan materi. Ya, ada 4 materi, yaitu materi 1, 2, 3, dan 4 dengan 4 orang narasumber. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan masuk kepada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ashari Salatu atau Kak Gego, mengenai pelaksanaan KKN di masa pandemi COVID-19. Baik, untuk waktu dan tempatnya dengan hormat kami persilahkan Pak Gego mungkin untuk share screen ataukah menyampaikan dengan metodenya sendiri selama 15-20 menit. Terima kasih banyak Ibu Lili. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi waktunya 15 menit, saya upayakan untuk tidak lewat. Jadi teman-teman bisa bertanya nanti lewat kolom chat dan di diskusi-diskusi nanti yang dipandu oleh moderator. Nah, untuk membantu teman-teman fokus, saya menghimbau teman-teman yang menggunakan laptop untuk mengubah menjadi speakers view. Jangan pakai gallery view, jadi pakai speakers view. Jadi yang ngobrol
berharap video saya yang dilihat karena saya tidak akan share screen Ibu Lili karena materinya banyak. Saya mencoba untuk menyederhanakan. Mudah-mudahan penyederhanaan saya bagus. Kalaupun tidak, ya apresiasi saja kalau usahanya ada usahanya untuk menyederhanakan. Karena terlalu banyak slide yang dibuat oleh DPK. Jadi seperti ini teman-teman, saya mulai saja. Jadi kalau beredar di teman-teman mahasiswa itu bahwa KKN itu kepanjangannya adalah kuliah kerja nyantai. Nah, jadi saya setuju itu, kuliah kerja nyantai. Tapi definisi nyantainya itu seperti apa itu berbeda antara nyantai yang didefinisikan oleh orang yang bukan mahasiswa dengan definisi nyantai oleh mahasiswa KKN. Jadi definisi mahasiswa KKN nyantai itu adalah sambil nyantai, sambil santai-santai, minum teh, ngopi, kita ngobrol tentang apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat di masa pandemi ini. Apa solusi yang bisa kita tawarkan, apa saja opsi-opsi, skenario-skenario, solusi yang bisa kita tawarkan. Dan apa yang bisa kita lakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang bisa diajak bekerja sama untuk mewujudkan kita punya program kerja dan seterusnya. Jadi itu definisi nyantainya definisi nyantainya mahasiswa KKN. Jadi silahkan kalau teman-teman mahasiswa nyaman menggunakan kuliah kerja nyantai, boleh. Tapi ingat definisinya nyantai itu seperti itu. Jadi kalau menurut peraturan rektor, KKN itu adalah, ini saya sederhanakan ya, aktivitas belajar dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik di dalam ataupun di luar kampus. Saya menggarisbawahi dua, aktivitas belajar dan pengabdian pada masyarakat. Jadi ini juga ada hubungannya dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi itu definisi dari KKN. Nah, kemudian, nah ini, kuliah kerja nyata itu adalah implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu kita tahu ada 3, pengabdian, pendidikan, dan penelitian. Jadi teman-teman yang punya berbasis punya ilmu itu harus menerapkan ilmunya kepada masyarakat, membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Karena diharapkan bahwa perguruan tinggi itu tidak menjadi menara gading. Menara gading itu artinya perguruan tinggi bicara hal-hal yang tinggi dan tidak punya basis realitas di masyarakat di sekitarnya. Itu kita tidak berharap seperti itu. Nah, melalui pengabdian masyarakat ini, salah satunya adalah KKN, PT Perguruan Tinggi diharapkan tidak menjadi menara gading karena kita diharapkan dosen dan mahasiswa itu bisa secara kritis melihat apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat, potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat, kemudian bagaimana kita menyelesaikan itu, apa solusi-solusi, alternatif solusi yang bisa kita tawarkan. Nah, kalau kita lihat literatur, itu ada pelaku pembangunan, ada masyarakat, ada pemerintah, ada organisasi non-pemerintah, ada swasta. Nah, perguruan tinggi itu diharapkan berrelasi, membangun jejaring dengan semua stakeholder pembangunan, pelaku pembangunan yang saya sebutkan tadi. Itu salah satu bentuk kenapa perguruan tinggi itu tidak boleh menjadi menara gading begitu. Kemudian yang ketiga, KKN pandemi. Nah, ini karena ini teman-teman beruntung sebenarnya. Ini fenomena dunia, fenomena besar dunia tercatat dalam sejarah pandemi. Nah, teman-teman beruntung melakukan KKN, beruntung tanda kutip ya.
saya tidak mensyukuri bahwa pandemi terjadi, kita bersyukur pandemi terjadi. Tidak seperti itu. KKN kita dilaksanakan ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebentar akan dijelaskan. Jadi KKN ini dinamakan KKN Pandemi COVID-19 dengan tema Bersatu Melawan COVID-19. Seperti jadi bersatu melawan COVID-19. Oke, apa saja tantangan di masa pandemi ini? Yang pertama adalah kita lihat bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang rendah. Sekarang kalau kita keluar, itu seolah-olah pandemi sudah berakhir begitu, secara sosial. Padahal ini orang kesehatan, para dokter ini sudah mencak-mencak di salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti, isinya dokter-dokter, para pelaku kesehatan, itu sudah mencak-mencak, masa di sini ramai sekali, di sini ramai sekali. Bagi mereka, secara kesehatan, pandemi ini belum berakhir. Tapi secara sosial, masyarakat itu kita bisa lihat sendiri, kesadarannya, pengetahuannya tentang pandemi itu rendah sekali, seolah-olah pandemi sudah berakhir. Kemudian, ini juga ada masalah. Kita lakukan PSBB, karena itu rekomendasi dari bidang kesehatan harus melakukan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar. Tapi kalau kita lakukan itu, gimana ekonomi kita? Itu sudah terjadi. Teman-teman sudah lihat sekarang bagaimana Burger King tidak laku lagi. Bagaimana Pizza Hut katanya sudah akan tutup karena pilot. Indikator ekonomi juga menunjukkan secara makro ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ini juga maksimalisasi lembaga desa. Jadi unit terkecil desa itu kita lihat kurang bisa dimaksimalkan begitu. Kemudian yang keempat ada dinamika work from home atau belajar dari rumah. Ini juga tantangan tersendiri. Teman-teman juga mungkin ada yang mengalaminya bahwa berat juga itu ya kuliah dari rumah. Persoalan pulsa, persoalan sinyal dan seterusnya. Jadi ini tantangan-tantangan yang dihadapi selama masa pandemi ini. Nah, ini semua foto-fotonya saya ambil foto-foto dari Malino ya. Jadi foto-foto objek wisata yang ada di Goa lah gitu. Karena rindu kita dengan Malino, sudah 4 bulan tidak bisa ke sana kasihan. Oke, prinsip dasar KKN. Ada 5 yang bisa saya tuliskan. Yang pertama, terpadu di dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ini harus terpadu teman-teman. Kita bergerak terpadu. Kemudian ini prinsipnya adalah interdisipliner. Nah, jadi KKN itu memang didesain supaya satu posko, satu wilayah itu tidak hanya dari satu disiplin ilmu, tapi interdisipliner. Nah, cuman sekarang karena pandemi tidak bisa kita terlalu kuat mengatur itu karena berbasis wilayah, berbasis domisili sekarang. Kemudian lintas sektoral dan praktis. Jadi tidak berbasis bahwa ini sektor kesehatan saja, ini sektor pendidikan saja, sektor sosial, tapi semuanya dia harus lintas sektor dan praktis. Jadi teman-teman turun ke lapangan, tanda kutip ya, turun itu membawa hal-hal yang praktis, bukan membawa hal-hal yang filosofis begitu. Jangan menjelaskan tentang Plato dan Sokrates turun ke masyarakat. Mungkin maksudnya begitu. Kemudian melibatkan mitra yang keempat. Jadi teman-teman diharapkan dalam melakukan program kerja itu melibatkan masyarakat, ada mitranya, jangan asik sendiri begitu. Kemudian diharapkan melakukan pemberdayaan yang berkelanjutan. Jadi siapa pakai screen ini? Matikan dulu screen-nya nih. Salah tindis lagi dia tuh. Kenapa, Mas? Ada yang pasang screen sini nih. Nurul Istiqamah, gua 1 ya. Matikan dulu screen-mu Nurul Istiqamah. Sebentar gue bawa materi. Nurul Istiqamah boleh dimatikan dulu screen-nya. Host bisa lock. Sudah. Ya, siap. Oke. Ya, tapi
Sudah ya? Masih ini? Saya lanjut saja Pak Ketua, Pak Kurator atau gimana? Lanjut Mas, lanjut Mas. Lanjut. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, yang kelima adalah pemberdayaan yang berkelanjutan. Oke ya. Berikutnya. Ah, ini. Ada yang rindu dengan taman bunga di Oke, kompetensi KKN. Jadi teman-teman diharapkan dengan KKN ini bisa terlatih di dalam beberapa kompetensi yang saya catat ini. Yang pertama, teman-teman bisa terampil dalam merancang satu kegiatan. Kalau kita tahu kegiatan itu kan siklus ya, sebagai sebuah siklus. Jadi kita berefleksi atau kita observasi ini teori yang umum sebenarnya tapi dipakai juga oleh KKN. Jadi teman-teman turun mengobservasi, merefleksikan apa nih yang terjadi di masyarakat, potensi apa yang kita miliki dan seterusnya. Dari situ baru kita turun. Oh, kalau begitu kita merencanakan yang kita lakukan adalah seperti ini. Kemudian kita implementasi, kemudian terputar lagi dari implementasi itu kita refleksikan lagi apakah kegiatan kita itu mencapai target dan seterusnya kita merefleksi lagi, kita lihat lagi, kemudian kita merencanakan dan terus. Seperti itu sebagai sebuah siklus. Ini memang normatifnya seperti ini, tapi kita upayakan seperti ini, cuman teman-teman kan terbatas waktunya. Jadi jangan terlalu membayangkan bahwa ini kita lakukan, teman-teman akan terus melakukan ini bertahun-tahun, tidak. Ini cuma 1 bulan. Kemudian teman-teman punya adaptabilitas yang tinggi, itu. Teman-teman bisa bertoleransi, bisa bekerja sama dengan orang lain dalam sebuah tim. Kemudian teman-teman juga diharapkan kreatif dan inovatif. Boleh dibaca, saya tidak perlu bacakan Ki, karena pasti bisa semua mungkin membaca. Dan punya kepekaan sosial. Jadi teman-teman tidak hanya kalau melihat masalah dia ada kepekaannya untuk turun membantu, ikut berperan di dalam menyelesaikan masalah. Terampil dalam bekerja sama, kemudian diharapkan punya nasionalisme, etos kerja, mandiri, bertanggung jawab, dan seterusnya. Saya merangkainya dalam satu kata kepemimpinan. Jadi leadership teman-teman itu jadi terasah gitu. Itu 7 kompetensi yang diharapkan peserta KKN dapatkan. Nah, bagaimana rancangan atau desain KKN pandemi ini? Jadi di KKN sebelumnya itu kegiatan satu program kerja itu dilakukan secara berkelompok, begitu. Kalau yang sekarang itu lebih banyak kepada program individu. Ini di Goa 3 juga sempat ramai didiskusikan, ini program kerjanya kelompok atau individu. Jadi prokernya adalah individu. Kemudian yang kedua, kita meminimalkan pertemuan fisik. Jadi kalau ada yang berencana ke Bukit Bolangi, tahan dulu. Jangan dulu. Kalau teman-teman mau melakukan proker, misalnya melakukan edukasi, turun ke lapangan mengumpulkan orang banyak, 1.000, 4.000 orang misalnya, tahan dulu, jangan dulu memilih program kerja itu, karena kita meminimalkan pertemuan fisik. Kemudian lokasinya KKN itu adalah lokasi domisili. Dulu kan tidak begitu. Dulu kita turun ke jauh dari kita punya rumah. Tahun lalu saya ke Atambua malah, perbatasan Indonesia Timur Leste. Kemudian yang keempat, berperan dalam mengendalikan pandemi baik secara langsung ataupun melalui media. Oke, itu. Oke, maksud dan tujuan KKN, KKN pandemi ini adalah penerapan Tridharma perguruan tinggi, kemudian teman-teman mahasiswa itu diharapkan dengan KKN ini dia bisa mendapatkan pengalaman belajar sebenarnya, pengalaman belajar, merasakan
dinamika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi saya membahasakan ini sebagai sebuah experiential learning. Jadi berdasarkan pengalaman. Jadi mengalami langsung gitu. Kemudian yang ketiga, tujuannya untuk menggugah kesadaran dan keinginan untuk berperan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang teman-teman miliki itu sebenarnya harus digunakan untuk masyarakat, jangan hanya untuk komunitas epistemik, komunitas ilmuwan sendiri, asik melakukan seminar dan seterusnya, tapi dia harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi riset teman-teman juga diharapkan untuk membantu masyarakat. Jadi rekomendasi risetnya bukan melakukan riset berikutnya, tetapi rekomendasi risetnya adalah apa tawaran solusi alternatif solusi untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian KKN ini manfaat bagi mahasiswa, teman-teman diharapkan bisa berpikir holistik, menyeluruh, tidak sektoral. Kemudian ini yang menarik dari materi yang disusun oleh DPK, dia menyebutkan di situ passion. Saya mengatakannya passion. Jadi ilmu pengetahuan, teknologi dan dikawinkan dengan passion teman-teman gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman senang dengan bikin film, bikin video film pendek atau bermusik dan seterusnya, teman-teman itu bisa dijadikan proker di dalam membantu pengendalian COVID ini, bisa masuk dalam edukasi masyarakat melalui sosial media dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang disebutkan, yang saya artikan sebagai passion atau kesukaan teman-teman mahasiswa. Kemudian mengasah kepemimpinan sosial, social leadership, itu tadi yang disebutkan di awal. Oke, berikutnya manfaat bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu P2KKN itu membayangkan bahwa dengan adanya teman-teman turun ke lapangan, turun ke masyarakat, turun ini dalam artian bisa lewat media ya, bisa lewat online dan seterusnya. Adalah mendapatkan mitra untuk berbagi pemikiran dalam mengendalikan dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi teman-teman menjadi apa istilahnya ya, teman berpikir, sparring partner. Ingat, saya mau mengingatkan desain KKN oleh yang paling sering disebut itu almarhum Prof. Amiruddin mengatakan bahwa mahasiswa KKN turun ke desa bukan mau mengajari orang desa seolah-olah bahwa orang desa bodoh, kita yang paling pintar, bukan seperti itu, tapi turun untuk belajar bersama masyarakat. Jadi belajar bersama masyarakat itu yang perlu di-highlight. Harusnya saya masukkan di sini. Jadi saya dongengkan saja ini. Jadi seperti itu. Manfaat bagi masyarakat. Kemudian berikutnya apa manfaat bagi perguruan tinggi? Ya ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Manfaat bagi perguruan tinggi adalah ada kemitraan. Jadi teman-teman juga kan kalau turun ke lapangan bermitra dengan siapa, nah itu juga dianggap sebagai mitranya UNHAS. Karena teman-teman turun membawa logo UNHAS. Ada kemitraan dalam upaya pengembangan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kemitraan itu kita harapkan menjadi bisa membantu dalam pengembangan kualitas pendidikan kita, kurikulum. Nah, misalnya teman-teman menemukan di lapangan bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti ini, yang dibutuhkan adalah keterampilan atau pengetahuan ini, saya tidak dapatkan itu di kampus. Nah, itu bisa menjadi input kepada kurikulum bahwa tolong dong dimasukkan dalam mata kuliah ini tentang topik ini karena di masyarakat itu ada. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Penelitian juga salah satu bagian dari Tridharma bisa dikembangkan lewat kemitraan ini. Apalagi pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu manfaat bagi perguruan tinggi dengan KKN ini. Terakhir, ini slide terakhir. Manfaat bagi masyarakat kok terulang ya? Oke, itu saja barangkali Ibu Lili. Oke, baik. Materi dari saya kita kembangkan nanti dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak
Termute Kim, tak mute Ki mic tak barangkali itu Kakak? Oh ya. Oh iya, sudah. Jadi itulah tadi ya materi yang disampaikan oleh Pak Gego terkait pelaksanaan KKN di masa pandemi COVID-19. Materinya sudah sangat jelas dan saya akan kembalikan dulu kepada adik-adik semua. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Saya buka untuk 3 penanya, silakan diaktifkan mikrofonnya, kemudian menyampaikan nama dan poskonya. Ya, enggak muncul videonya, dianggap tidak hadir aja lah. Ya, tolong juga semua untuk mengaktifkan videonya ya, karena ini kan sudah termasuk hitungan pertemuan kita dan sudah dimulai absensi untuk setiap posko. Seperti itu. Silakan adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Karena di kolom chat juga ini masih ada absen. Jadi absen Goa 3 silakan diisi, absen Goa 1, Goa 4, Goa 8, semua sudah ada di kolom chat untuk melengkapi absensi masing-masing. Kak Amalia, kalau memang belum ada yang bertanya, nanti boleh belakangan sebentar juga. Karena ya, ada materi terus, kita lanjut ke materi kedua. Baik. Setuju. Baik, kalau begitu kita akan lanjut ke materi kedua untuk mengefisienkan waktu kepada Bapak Dr. Adi Suryadi Chula terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 di masa KKN nanti. Baik, kepada Bapak Dr. Adi Suryadi Chula dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum Kak Adi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Lulu? Siap Kak. Makasih banyak Kak. Alhamdulillah. Dapat tugas nih dari Pak Lulu. Tolong ininya dibuka itu. Saya nggak bisa akses, saya punya ini ya. Ya, oke. Iya, ini materi saya ya. Siap Kak. Iya. Iya, saya kebagian materi untuk acara kita terkait topik pencegahan dan penanganan COVID-19. Ya, suara saya tidak ada masalah ya, Bu Amalia? Halo, moderator? Ya. Jelas, Kak, jelas. Oke. Slide-nya kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak, sudah ter-share. Oke, materi ini sebenarnya jadi pedoman kita semua ya. Saya sebenarnya hanya menjabarkan. Jadi mungkin sebagian sudah pernah mendapatkan. Tapi ya khusus untuk malam ini saya kira penting ya untuk mahasiswa. Dan saya berharap sebenarnya khusus untuk mahasiswa dari materi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gego, itu sudah bisa dapat kerangka untuk mempersiapkan semacam program kerja ya, prokernya ya. Jadi sebenarnya materi yang disampaikan oleh narasumber semua khusus untuk mahasiswa ya, saya tujukan ya sebenarnya juga bagi kita supervisor ini untuk menjadi pertimbangan, bahan pemikiran, inspirasi, karena nanti akan bisa kita mengambil inspirasi untuk membuat program kerja ya, nantinya. Nah, situasi COVID saya kira sudah disinggung tadi oleh Pak Gego, Pak Asri Salatu, bahwa KKN kali ini memang bedanya dengan sebelumnya itu adalah dilaksanakan dalam situasi COVID, situasi pandemi ya. Jadi ada adaptasi, ada penyesuaian yang dilakukan di saat tertentu. Ada yang bisa langsung ke lapangan dengan persyaratan protokol kesehatan, tetapi sebagian lagi mungkin dalam situasi daring ya dilakukan. Jadi nanti akan ada petunjuk yang lebih teknis ya saya kira diberikan. Nah, bahwa KKN dengan demikian didasarkan pada 2 standar penilaian, standar
yang bisa kita sebut juga sebagai protokol ya. Ini sebenarnya ini ada protokol KKN dan itu sudah ada aturannya tersendiri, tapi ada juga protokol kesehatan. Jadi ini ada dua protokol sebenarnya yang harus mahasiswa perhatikan. Protokol KKN karena ada memang syarat-syarat tertentu, kehadiran di lokasi, kemudian ada program kerja, ada laporan yang dibuat, itu semua protokol KKN itu. Tapi ada lagi protokol kesehatan. Nah, ini bedanya dengan KKN sebelumnya. Dulu kita tidak mengenal protokol kesehatan, protokol COVID ya. Sekarang ada protokol COVID. Nah, ini yang saya kira sangat penting bagi kita untuk dipahami ya. Karena itu ya dua standar operasional prosedur ya yang dilakukan ini yang penting untuk dijabarkan. Nah, berkaitan dengan materi ini sebenarnya pencegahan ya, ada infografis ya yang saya ingin tunjukkan. Ini berkaitan dengan situasi pandemi ya, yang kita tahu itu merupakan pandemi global ya. Justru disebut pandemi itu karena sifatnya global ya, bahwa semua negara di dunia itu mengalami hampir sebagian besar ya, dengan tipologi masyarakat ataupun juga perbedaan eskalasi ya COVID yang berbeda-beda yang dialami oleh negara bersangkutan. Tetapi ya kita Indonesia itu merupakan salah satu negara yang ya termasuk sangat berisiko ya, sangat tinggi karena kita selalu juga masuk itu sebagai bagian dari peringkat ya yang mengalami serangan COVID itu yang besar ya, yang mengkhawatirkan. Nah, ini data ini sebenarnya data Juni yang dikemukakan dan hanya beberapa hari yang lalu yang diambil di 25 Juni yang lalu itu bahwa ya kasus yang terkonfirmasi ya sangat besar, termasuk kasus yang meninggal ya. Nah, saya kira ini dilihat saja untuk tidak membuang waktu. Saya kira terus jumlah yang terpapar COVID itu besar ya, yang positif, yang sembuh dan meninggal. Jadi ini update terakhir yang ada, dan kita Indonesia itu ada di peringkat 12 ya, 11 gitu. Nah, itu saya kira bisa dilihat ya di data itu, dan ya di Indonesia untuk sebaran kasus COVID-19 ini Sulawesi Selatan itu salah satu daerah yang kita lihat itu tanda merah ya. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kita ini. KKN, khususnya KKN UNAS ya, karena kita berhadapan dengan daerah yang masuk zona merah. Nah, mungkin kalau di Sulawesi Selatan hanya satu daerah ya, Toraja Utara kalau tidak salah. Tapi hampir ya semua daerah, kabupaten, kota itu memiliki eskalasi COVID-19. Tetapi untuk petanya, dibanding daerah-daerah lain itu kita ya memang mencemaskan juga bagi kita. Sebenarnya ya kita prihatin, tetapi ya harus ada jalan ya yang harus diambil. Ya, termasuk bagian dari KKN ini sebenarnya kan tujuannya juga untuk membantu agar COVID itu cepat kita bisa atasi di Sulawesi Selatan dan cepat bisa tertangani dengan baik ya. Nah, ini saya kira yang sangat penting yang saya ingin sampaikan. Sebentar.
Nah, ini angkanya tulisannya agak kecil ya. Ya. Bisa enggak agak itu besar ya? Enggak bisa ya. Ada tanda biasa itu. Sebentar. Bisa ya diperbesar ya. Balikan lagi. Naik ke awal. Nah, ini petanya yang ada di Sulawesi Selatan tak merah lah ya. Coba naik ke Mbak. Tarik turun. Ya. Masih besar. Semua ya. Nah, ini saya kira yang sangat penting juga kita perhatikan. Kenapa ada tanda ini? Gimana cara menghilangkan ini? Saya tidak lihat tulisan anunya. Aduh, ada masalah ini, sorry ya. Ya, kita melihat di situ, nah ini juga gambaran sebenarnya yang bisa kita pakai untuk menelaah ya, kondisi masyarakat ya. Dan ini nanti sebenarnya bisa juga menjadi inspirasi untuk membuat semacam apa ya, papan yang bisa dipakai ya, flyer atau apapun bentuknya ya, spanduk atau apa, nanti kan itu bisa menjadi inspirasi ya dari data yang ada ini. Dan ya angka yang menggambarkan bahwa umur yang 16 sampai 30 tahun, 31 sampai 45 tahun, 45 sampai 59 tahun. Nah, ini sebenarnya yang sangat rentan, masuk kategori rentan ya, sampai umur sekitar 60 tahun. Nah, tapi untuk usia kelihatannya baik perempuan maupun laki-laki sebenarnya sama. Jadi sebenarnya tidak melihat jenis kelamin ini yang namanya COVID ya. Meskipun ada perbedaan sedikit, tapi ini tidak terlalu besar ya. Antara laki-laki dengan perempuan yang terkena dampak COVID. Nah, data ini kan jelas menggambarkan ya. Jadi nanti ini kalau memberikan sosialisasi atau ke masyarakat ya di daerah itu semua harus digambarkan bahwa COVID itu tidak mengenal jenis kelamin. Nah, memang ada faktor yang berkaitan dengan umur, tetapi bahwa umur juga itu sebenarnya kan antara yang usia 16, 30 tahun, ya sebenarnya juga dengan 45 tahun ya, itu tidak jauh beda. Jadi, kecuali mungkin yang paling rentan itu yang umurnya memang ya sekitar kurang lebih 60-an tahun ya, ke atas. Nah, ini gambaran yang saya kira sangat penting ya untuk jadi pedoman. Kemudian coronavirus itu merupakan, ini saya kira sudah dipahami ya, tentang virus ini, bahwa ini berasal dari Wuhan. Banyak isu yang berkembang sekarang bahwa virus itu macam-macam, tapi yang jelas virus corona. Bagian mungkin spesiesnya yang beda, tapi saya kira tidak perlu, kalau orang nanya itu ya tidak perlu diperdebatkan, yang jelas itu virus corona. Kemudian juga ada yang mengatakan itu bakteri ya, itu sebenarnya juga tidak benar. Nah, ini harus ditegaskan ya, supaya tidak terjadi salah paham atau juga perdebatan di masyarakat di bawah. Yang pasti bahwa data yang kita dapatkan, penyakit serangan yang pandemi ini, yang jelas itu adalah COVID-19. Jadi
jangan terbawa arus dengan isu yang muncul bahwa itu bukan COVID. Itu, katanya bakteri atau jenis apa yang lain di luar COVID lah. Saya kira ini semua nanti kalau turun ke masyarakat, saya kira mahasiswa harus memperjelas hal-hal seperti ini ya. Nah, kemudian cara penularan ya saya kira sudah diketahui ya, kontak erat ya, jabat tangan, cium tangan, berpelukan, cipika-cipiki. Nah, ini harus disampaikan ya ke masyarakat. Kemudian menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, ya seperti aluminium, besi, tapi yang panjang itu bisa terkontaminasi panjang itu adalah kayu ya, cermin. Nah, itu lebih bisa hidup sampai berapa lama itu kan gitu, panjang ya. Nah, itu saya kira yang harus dilihat ya. Kemudian gejala umum demam tinggi, sesak napas, badan lemas, terasa sakit, nah, itu semua tenggorokan ya, tenggorokan. Nah, kemudian gejala-gejala penyakit COVID ini, nah ini juga bisa menjadi patokan untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa yang paling banyak gejalanya itu adalah batuk. Jadi berdasarkan batuk yang paling tinggi, kemudian riwayat demam, ada sesak napas, lemas, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan gejala-gejala lain. Tetapi sebenarnya isu kemanusiaan ya. Ini bukan isu yang berkaitan dengan neraka ya, kayak surga neraka ya, kayak begitu ya. Tapi ini sebenarnya isu yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Jadi semua orang harus melihat bahwa semua adalah bagian dari lingkungan kita, interaksi kita ya dengan sesama manusia ya. Karena itu ya mereka yang mungkin sehat ya harus memberi bantuan, harus memberi support ya. Jangan memberikan stigma yang jelek, yang buruk ya terhadap mereka ya. Nah, ini harus dibuat dukungan moral, harus diberikan kepada mereka yang terkena pandemi ya. Jadi yang mungkin di karantina atau juga mungkin yang mandiri ya di rumahnya. Nah, kadang-kadang juga orang bahkan menghindari telepon-teleponan ya. Nah, itu sebenarnya padahal perlu juga. Saya kemarin juga sempat menelpon keluarga ya. Sebenarnya bukan dia COVID, tapi saya sempat telepon dari jauh juga. Tapi saya memberi support agar dia cepat sembuh. Jadi mungkin tidak sempat membesuk atau keluarga itu ya mungkin apalagi kalau dia berada di dalam isolasi atau karantina. Telepon aja, jadi berikan support, berikan dukungan moral, beritahu orang yang lain agar memberikan sikap yang sama. Kemudian ya mungkin ada bantuan sembako, bantuan obat-obatan, atau juga ya menjaga keamanan ya mereka. Jadi itu saya kira yang sangat penting ada empati ya. Jadi kalau dalam komunikasi itu disebut empati, turut merasakan yang dialami oleh orang lain. Jadi itu sangat penting dikembangkan dan itulah bagian yang kita maksudkan sebagai gotong royong ya. Nah, dan untuk di dalam memberikan support itu ya harus diberikan sosialisasi ke publik, ke masyarakat bahwa ya tidak perlu khawatir ya jika ada pemakaman termasuk pemakaman ya. Ini saya kira yang sering muncul juga. Itu karena masyarakat salah paham dengan itu ya, seolah-olah tersebar COVID itu dengan adanya pemakaman. Padahal sebenarnya kan sudah ada protokol kesehatan juga kan yang dibuat di dalam jenazah ya, pengemasan ya untuk mempersiapkan pemakaman. Jadi ini juga perlu diberitahu ke masyarakat, sudah ada standarnya yang dipakai ya. Bahkan itu bukan hanya standar yang dibuat di Indonesia, itu sudah standar WHO. Jenazah pertama telah dibungkus dengan kain kafan dan plastik ya.
berlapis yang sangat rapat dan tidak tembus air. Jadi tidak mungkin menyebar itu. Jenazah itu menyebarkan COVID lagi. Tidak mungkin. Kemudian peti tersebut sudah disemprot cairan disinfektan. Jadi sebenarnya sudah steril kalau kita berbicara tentang standar kesehatan ya. Tidak membahayakan lagi jenazah itu. Dari rumah sakit jenazah juga langsung dibawa dengan mobil jenazah ke tempat pemakaman untuk segera dimakamkan. Jadi pemakaman dilakukan juga oleh petugas yang sudah terlatih. Jadi tidak sudah langsung ke pemakaman, tidak ada lagi proses lain di mana jenazah itu akan ada efeknya ya secara langsung. Karena langsung dibawa. Kemudian proses pemakaman dilakukan dengan cepat dan jumlah yang hadir juga pelayat sudah dibatasi ya. Kemudian virus ya ada juga standar kesehatan bahkan ya yang melayat. Kemudian virus tidak menyebar di tanah maupun di sumber air di sekitar pemakaman setelah jenazah itu dikubur. Nah ini kan mungkin juga ada persepsi yang keliru, seolah-olah kalau orang sudah dimakamkan lalu ada virus yang tersebar di pemakaman itu. Padahal sebenarnya itu sudah tidak lagi karena virus itu juga ikut tertanam, ikut mati ya ketika jenazah itu dimakamkan. Nah ini semua sebenarnya penjelasan-penjelasan yang sangat penting disampaikan ke masyarakat bahwa ya tidak perlu khawatir ya kepada mereka yang kebetulan saja nasibnya memang sudah ditakdirkan dan itu kemudian mengalami efek pandemi ya, mengalami seperti itu, kejadian seperti itu. Jadi baik mereka yang mengalami pandemi dan mereka dalam proses pengobatan, penyembuhan, maupun mereka yang meninggal, jadi semua harus diberi sebenarnya sikap positif ya, pemikiran yang optimistik ya, bahwa ya, kita semua turut untuk ikut di samping juga prihatin ya, ikut memberikan semangat support ya, moral ya. Nah saya kira ini standarnya mungkin mengenai jenis tes COVID ya. Nah ini ada juga, saya awalnya juga agak awam ini, jadi ya memang saya juga mencoba melihat dari materi ini bahwa ya ada yang rapid test itu mengambil sampel darah dari ujung jari, itu rapid test. Kemudian mengecek antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus. Lalu, nah ini yang mungkin kalau rapid test ya. Kalau PCR, jadi PCR itu mengambil sampel lendir dari tenggorokan, mulut, atau hidung. Nah, saya kira sebagian besar orang belum sampai ke situ ya, tapi paling tidak kita memahami itu yang disebut sebagai PCR. Kemudian mengecek keberadaan COVID itu di dalam tubuh beberapa jam atau beberapa hari. Nah, ini yang lebih akurat dibanding rapid test. Nah, ini saya kira yang banyak juga diambil oleh banyak Pemda ya, mencoba untuk melihat di samping rapid test ya dia juga membuat PCR terutama untuk mencegah penularan virus itu terutama di tempat-tempat tertentu yang akan dikunjungi ya. Nah, saya kira ini saya kira yang sangat penting ya bagi mahasiswa KKN, pentingnya media. Jadi media edukasi ya. Nanti kan bikin berbagai alat peraga kan nanti ya. Biasanya anak KKN itu selalu ada alat peraga yang dibuat. Nah, ini saya kira nanti banyak kreativitas itu yang sangat penting. Bagaimana membuat alat peraga nantinya yang disebar ya, itu kan masyarakat nanti seperti yang disebut Pak Gego tadi itu ya, masyarakat itu tidak berada di atas awan ya. Kalau perguruan tinggi itu kan bukan menara gading, jadi bukan berumah di atas awan, tapi ya dia turun ke bawah, jadi dia menjadi menara air ya, menerangi dan juga memberi kesejukan, memberi penerangan ke masyarakat, pencerahan ke masyarakat, begitu. Jadi ya masuk ke publik ya. Cuma yang berbeda sekarang karena ada situasi COVID, tapi ya itulah yang menjadi esensi utama dari KKN ya, membuat perguruan tinggi dan kita semua itu betul-betul merasakan langsung ya, betul-betul berhadapan langsung dengan realitas ya. Jadi bukan hanya
berada di kelas saja bekal yang kita hadapi untuk menjadi sarjana, tapi juga ada bekal kehidupan nyata ya. Itu KKN memberikan itu kepada kita ya, bekal itu kepada kita sebelum kita jadi sarjana. Nah itu saya kira, nah ini nanti media edukasinya cara memakai masker kan ini bisa dipasang ini kan dibuat oleh mahasiswa KKN yang begini-begini nih. Bagaimana mencuci tangan ya ini kan sudah umum ya. Bagaimana cuci tangan yang baik. Jadi bukan hanya digosok-gosok saja, bukan digosok-gosok tapi ada apa yang nah itu banyaklah cara-caranya seperti itu ya. Nah ini diberikan penjelasan ke publik ini bisa juga jadi semacam alat peraga ya nanti dibuat. Nah berikutnya ini macam-macam. Jadi bahkan kalimat-kalimatnya juga bisa dibuat ya bervariasi. Jadi apa misalnya kalau keluar rumah pakai masker begitu ya ditulis itu apa namanya jangki lupa masker tak atau apa cuci tangan itu semua pada saat keluar rumah atau kembali ke rumah jadi selalu cuci tangan kayak begitu jadi bisa menggunakan bahasa-bahasa local wisdom ya bahasa-bahasa kearifan lokal kita. Nanti ini bagus sebetulnya nanti ini kalau nanti rapat bahkan seharusnya kalau ada rapat yang dilakukan dengan tokoh-tokoh desa itu masyarakat desa itu sebenarnya bisa minta itu dari mereka apa kira-kira bahasa-bahasa yang bagus kan senang juga itu. Nanti masyarakat itu diajak aspirasinya, ide-idenya itu nanti kita yang tuangkan. Jadi kira-kira apa kalau menurut Lontara kira-kira ya Bugis atau Makassar ya. Kira-kira pesan-pesan apa yang bagus? Kalau kan bahasa Indonesianya aja yang kita tahu itu misalnya harus pakai masker kalau berhadapan, misalnya jaga jarak. Apa bahasa Bugisnya atau Makassarnya kayak begitu. Ya, saya kira juga agama juga penting ya. Nanti bisa juga misalnya kebersihan sebagian dari iman kayak begitu ya. Nah ini nanti bisa dibuat untuk jadi bahan kita karena nanti saya kira meskipun tidak secara intens di masyarakat seperti situasi sebelumnya karena ini situasi COVID, tapi paling tidak kehadiran mahasiswa itu dilihat juga melalui alat-alat peraga ya yang disebar di samping mungkin karya-karya lain ya yang dibuat. Nah ini saya kira yang sangat penting yang ingin saya sampaikan dan kemukakan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ini semua contoh-contoh peraga aja ini semuanya kan bisa jadi flyer ini atau jadi alat-alat peraga bentuk lainnya. Nah, ini semua ini. Nah, ini saya kira saya tidak perlu bahas lagi tentang disinfektan dan sebagainya ya. Pembasmian virus, kemudian ini pakai masker dan baju tutup. Kalau tipsnya menjaga kalau jika terpaksa keluar rumah tutup dengan siku kalau batuk ya. Jadi kalau batuk itu tutup pakai siku. Nah itu jadi karena ya mungkin pakai masker ya. Kan orang mungkin ya yang umum itu pakai tangan gitu begini ya kalau orang batuk ya. Tapi ternyata bisa juga bagus itu pakai siku. Apalagi pakai jaket merah lagi misalnya ya turun ke bawah pakai siku. Nah itu kan. Nah, kemudian jaga jarak dengan orang lain 2 meter ya. Hindari menggunakan transportasi umum. Nah, ini juga. Kemudian hindari menyentuh tombol saklar atau gagang. Kita sering menyentuh itu saklar atau gagang. Gunakan tisu atau ujung pena untuk menyentuh apapun. Nah, ini kalau ini sudah umum ya. Saya kira menyentuh pintu, memutar ya. Itu baik. Juga ya, baik, Pak Adi. Kemudian hindari menyentuh wajah dan sebagainya. Saya kira demikian ya, sudah selesai materi saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi. Ya, siap. Pak Lulu. Adi dan kita langsung lanjut ya ke materi ketiga oleh Ibu Dr. Dewi Yani tentang program kerja KKN tematik COVID-19. Selanjutnya, jadi kita rampungkan dulu semua materi, kemudian kita masuk kepada sesi sharing dan diskusi. Baik, dengan hormat dipersilakan kepada Ibu Dr. Dewi Yani terkait materi proker KKN tematik COVID-19. Nah, perhatikan Bapak ini intinya ini. Materi 3, materi 4 juga nanti. Sampai salah-salah. Betul. Proker.
Sampai di unmute dulu mungkin Ibu Dewi. Halo. Ya, kedengaran nih Kak? Oh, sudah dengar. Oke, ya. Jadi saya tidak panjang lebar ya, langsung saja mungkin. Jadi program kerja yang bisa kita tawarkan nanti ke ini apakah dalam bentuk individu atau ke kelompok nantinya, itu bisa dalam bentuk misalnya promotif, yaitu promosi hidup sehat dan selamat itu seperti apa, ya. Kemudian preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tambahan. Tapi Kak, mungkin bisa kasih full screen-nya Kak. Ya. Kita kasih full ya? screen-nya Kak. Iya, oke. Iya Kak. Oke, ya makasih. Nah, di sini kalau yang promotif, yang preventif itu tindakan pencegahan dan minimasi kontak yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Adi ya. Nanti mungkin ada di belakang sini dijabarkan lagi secara detail. Terus kalau kuratif itu bagaimana kita memperlakukan orang atau kasus terhadap OTG, ODP, dan PDP. Sedangkan untuk yang rehabilitatif itu kita memberikan dukungan moral kepada orang atau kasus yang OTG, ODP, dan PDP. Jadi kita tidak menjauh, tapi kita memberi dukungan di situ karena support itu adalah sangat penting untuk mereka. Dan juga mungkin tambahan lain ya, kegiatan lain yang kita bisa lakukan. Nah, ini contoh untuk program kerja promotif. Misalnya apa? Mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kita apakah di tingkat keluarganya sendiri kita, ya pertama-tama harusnya di tingkat keluarga sih, karena kan ini bersifatnya pertama individu ya. Kemudian bisa juga ke kelompok masyarakat, RT RW, secara individu, mandiri maupun melalui kelompok ya. Bisa dilakukan dengan multimedia yang tadi contohnya dari Pak Adi ya, secara multimedia atau media sosial, bisa dalam bentuk banner, bagaimana komunikasi tadi kita bisa lakukan dengan masyarakat. Kemudian yang berikutnya menerapkan dan mengajak anggota keluarga, kelompok dan masyarakat untuk dapat melakukan ide-ide yang mendukung gerakan penanganan COVID. Misalnya apa sih ini kita mengajak anggota keluarga untuk mendukung misalnya tadi itu cara mencuci tangan yang betul seperti apa dan sebagainya ya. Kemudian turut serta dalam berbagai gerakan penanganan COVID yang termasuk dampak yang ditimbulkannya. Jadi misalnya ini kegiatan peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan adaptasi serta pemulihan ekonomi masyarakat. Terus mana ini? Kok lari? Apa enggak ini ya? Enggak bisa share screen. Ada nih Kak, muncul Ji. Muncul Ji? Oh ya. Muncul nih Kak, ya. Kemudian yang preventif. Nah, di sini kita diharapkan mahasiswa kita ini yang KKN ya adik-adik semua menjadi leader atau contoh dalam mendorong anggota keluarganya, kelompok atau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Jadi kalau memang tidak ada yang sesuatu yang penting, ya tinggal di rumah saja itu lebih bagus ya. Kemudian menerapkan dan mengajak anggota keluarga untuk membiasakan cuci tangan dengan benar. Jadi kan bisa dibikin apa itu flyer atau apa ya untuk bagaimana sih cara cuci tangan, ada berapa tahap itu kan. Kemudian menggunakan masker dengan benar. Gimana itu cara pakai masker? Ada beberapa itu contoh-contohnya itu ada bisa dilihat di apa kesehatan ya. Sudah banyak di situ menggunakan maskernya kalau terpaksa keluar rumah. Kemudian untuk menjaga jarak juga selama keluar rumah. Jadi jangan berkerumun ya. Kayak biasanya itu di toko-toko itu biasanya kita antri kan
Talu 1, 2, 3. Bekas. Air dulu. Siapa mau ambilkan air minum? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam adik-adik, Bapak Ibu DPK yang saya hormati. Terima kasih kali ini giliran terakhir saya diamanahkan untuk memberi materi terakhir tentang monitoring dan evaluasi laporan dan protokol kesehatan KKN daring. Gimana lanjutnya? Halo. Kegiatan di kampus, kan ada pembelajaran di kampus yang Bagaimana pindahnya ini? Tunggu, saya pindahkan. Astagfirullah, sorry jadi merepotkan. Ini kan aja. Kalau kita saya ikhlas, Ji. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Silakan. Iya. Jadi Asrot. Ya. Oke, next. Nggak pindah di sini. Tidak pindah di sini. Di sini pindah nih. Tunggu dulu, jaringan mungkin. Iya, nggak pindah di sini. Nggak goyang-goyang nih. Monitoring pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi laporan dan protokol. Belum pindah, Kak? Belum. Tidak pindah. Baru di sini tidak ada pilihanku. Tidak ada pilihanku di sini untuk men-share. Oh iya, tunggu dulu saya enable lebih tinggi, Kak. Tunggu dulu. Iya. Oke, sambil menunggu adik-adik ya, jangan tidur dulu ya. Ini sudah jam mengantuk, tapi tahan dulu. Oke, kita lanjut lagi adik-adik yang cakep dan cantik. Ini mengenai mekanisme monitoring. Hilang lagi. Hilang tampilannya. Ada dong, ada. Mengenai monitoring, pelaksanaan program kerja dan partisipasi kehadiran antara lain kita bisa lihat di channel YouTube P2KKN Unhas. Kemudian ada juga kita ketahui lewat email P2KKN. Kemudian ada yang lain melalui aplikasi WA, Google Form, Survey Help, dan sebagainya. Kemudian untuk logbook dan hasil pemetaan diri dan keluarga terkait identifikasi status COVID itu akan disampaikan melalui email p2kknunhas@gmail.com. Kemudian yang lain adalah melalui website www.unhas.lcidkkn. Nah, kita lanjut lagi. Next. Oke, sekarang kita masuk mengenai bagaimana mekanisme pelaporan KKN. Jadi adik-adik, laporan KKN UNHAS itu adalah jenis laporan kegiatan KKN yang dibuat dan menjadi tugas dari kalian sebagai mahasiswa yang sudah memprogram KKN ya. Apakah itu berupa tugas individu atau perorangan, ini wajib ya yang individu, maupun tugas lain yang diberikan oleh DPK yang terkait pelaksanaan KKN. Kemudian mekanisme laporannya melalui masing-masing DPK dengan mengikuti format pelaporan yang telah ditentukan. Jadi nanti bisa dipelajari lewat lampiran-lampiran yang bisa kita pelajari lewat panduan. Next. Nah, tentang tugas individu. Tugas individu itu adalah laporan individu setiap mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing atau sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah lokasi KKN masing-masing di mana adik-adik berada.
Kemudian dibuat oleh mahasiswa tanpa kecuali yang terdiri atas rencana kerja, lihat format 1, kemudian hasil kegiatan. Itu adalah format 2 yang kita lihat kemudian. Next. Nah, apa itu format 1? Format 1 itu adalah rencana kerja. Ini dibuat pada tahap awal yang merupakan rencana kerja dari setiap mahasiswa. Dengan klasifikasi tentunya berdasarkan keilmuan. Jadi nanti rencana kerja yang adik-adik kerja itu bisa berdasarkan ilmu ya, disiplin ilmu atau keahlian yang dimiliki masing-masing. Jadi kalau misalnya ada jurusan hukum, ya backgroundnya hukum, Anda akan meneliti mengenai apa COVID ini ditinjau dari segi hukum dan sebagainya. Kemudian yang pilihan ini rencana kerja yang merupakan kebutuhan praktis dengan interaksi antar disiplin ilmu atau merupakan keterampilan khusus yang dimiliki oleh bersangkutan. Next. Nah, format 2-nya, format 2 itu adalah hasil, jadi hasil kegiatan yang kita lakukan ya. Ini adalah perhitungan hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja dengan menghitung nilai nominal. Jadi ada rupiahnya setiap kegiatan. Itu bisa lihat nanti di contohnya. Jadi harus dilampirkan perincian perhitungan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan nanti yang ada biayanya, nah nanti di situ ada rincian-rinciannya yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Nanti bisa lihat contohnya. Next. Nah, bagaimana dengan laporan? Seperti biasa adik-adik ya kan sudah biasa laporan toh mulai dari semester berapa sampai sekarang. Laporan individu itu kita mulai dari ada halaman sampulnya, ada lembar pengesahannya, ada daftar isi, ya, ada dasar, ada bab 1, pendahuluan, latar belakang, ada bab 2, metode apa yang Anda pakai untuk melakukan pekerjaan itu, kemudian ada bab 3, hasil dan waran yang kita capai, ada bab 4, kesimpulan, ada dapus, dan daftar pusaka. Lanjut. Kita sudah mengarahkan satu semester itu kapan dia kita mengambil di nilai itu. Nah, kita lanjut lagi mengenai laporan individu. Ini lanjutannya tadi ya. Itu ada lampirannya. Ada formatnya, lampiran 1 itu ada surat keterangan telah melaksanakan pengabdian dari Ketua Gugus Tugas COVID setempat atau pemerintah setempat, apakah itu kepala desa, lurah, RT, RW. Kemudian lampiran 2 anggaran kegiatan dan dokumentasi pembiayaan kegiatan yang berupa nota, kwitansi atau apa saja dan lain-lain. Kemudian lampiran 3, karena Anda KN maka Anda harus punya logbook atau jurnal harian ya, jangan lupa logbooknya. Logbook itu berisi apa yang Anda lakukan. Kemudian lampiran 4, produk keluaran wajib. Apakah di sini berupa draft artikel sesuai format. Jadi artikel ya. Kemudian lampiran 5, produk keluaran tambahan. Apakah itu berupa poster, modul, pemberitaan di media, dan lain-lain. Kemudian 6, tentunya dokumentasi, foto-foto selama Anda melakukan KKN. Kemudian lampiran 7 adalah daftar hadir digital, misalnya dengan menggunakan aplikasi Google Form, aplikasi Survey, dan lain-lain, seperti yang kita lakukan sekarang ini, ada daftar hadir. Nah, laporan ini warnanya adalah merah, sampulnya merah ya. Next. Nah, apa saja ketentuan umum pembuatan laporan? Jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama, harus diketik komputer tentunya, jangan tulis tangan ya. Nanti susah dibaca. Jadi dengan jarak ketikan 2 spasi dalam bentuk PDF,
nanti setelah selesai dikirim ke email p2kkn.unhas.gmail.com. Maksimal ukurannya adalah 5 MB. Jadi ini dikirimnya secara kolektif. Bagian sampul, lembar pengesahan, daftar isi, dan ringkasan dicetak pada kertas HVS 70 gram, kuarto, setelah diperiksa oleh DPK masing-masing. Jadi ingat adik-adik, nanti kalau laporannya sudah selesai, hubungi DPK masing-masing ya. Pengalaman yang sebelum-sebelumnya Ibu pernah temui, setelah KKN itu biasanya malas-malas nih hubungi DPK-nya. Diwakil-wakilin sekarang ya, harus kontak masing-masing ke DPK. Jangan sampai selesai lanjut nih. Nah, laporan ini diserahkan ke pihak P2KKN untuk ditandatangani Pak Ketua. Kemudian yang kedua, seperti biasa kita memakai font Times New Roman 12, ukurannya adalah 4433. Sudah biasa ya dengan laporannya adik-adik ya. Kemudian yang ketiga, nah apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pembuatan tugas, maka maka pihak P2KKN akan memberi sanksi sesuai dengan penilaian KKN Unhas. Dan terakhir adalah ketentuan lain akan disampaikan oleh DPK atau Satgas masing-masing. Next. Nah, ini mengenai komponen dan bobot penilaian yang terdiri dari bagian kiri ya, materi, kemudian ada metodenya, strategi pembelajaran, kemudian ada PIK-nya yang bertanggung jawab ya, kemudian ada bobot penilaian. Di sini nanti adik-adik bisa baca ya, ini kan tulisannya terlalu kecil ya, nanti bisa dipelajari kembali. Jadi pembekalan metodenya interaktif, strateginya seperti yang kita lakukan sekarang adalah TM, daring, ada diskusinya, kemudian ada pengelolanya, itu bobotnya 5%. Yang paling tinggi bobotnya adalah pelaksanaan proker, itu 25%, dan jurnal pelaporan itu 25%. Yang lain itu rendah, tapi kalau Anda tidak lakukan, maka tidak cukup 100%. Kalau tidak cukup 100%, bisa tidak dapat adong. Jadi tolong ini diperhatikan ya Dek ya. Poin-poinnya jadi dilaksanakan dengan baik. Kemudian diikuti, kalau misalnya kita harus bertemu daring, kita masuk ke dalam grup, jangan lari, jangan cuma tampil namanya, tapi orangnya tidak ada. Jadi yang hadir sekarang dapat 5, Mika, 5, pembekalan khusus 5. Ya, ini sudah dapat 5 poinnya. Lumayan toh 5 nih. Iya. Oke, next. Habis nih. Selanjutnya adalah nilai akhir. Saya kira adik-adik sudah ahli itu, sudah tahu ya. Penilaian itu kita diundang. Dia belum tahu, dia baru KKN. Tapi kan banyak nih keluar nilainya Pak Koordinator. Bisa untuk menentukan nilai akhir berdasarkan hasil itu sesuai dengan peraturan akademik kita tahun 2010 pasal 33 ayat 4. Kalau lebih dari 85 itu dapat A, 1 sampai 85 A minus, dan seterusnya. Kalau misalnya kurang dari 45 dapat E, tapi tidak mungkin dapat E. Biasanya semua yang KKN itu bagus-bagus nilainya, kecuali kalau memang dia nakal. Paling kalau dia nakal dapat A minus atau apa ya. Kemudian nilai akhir ditentukan setelah rapat evaluasi penilaian yang dilaksanakan oleh P2KKN Unhas yang diikuti oleh seluruh dosen pendamping, pembimbing atau DPK, dan Satgas KKN. Yang terakhir adalah keputusan penentuan nilai akhir KKN dan catatan menyangkut yang diberikan merupakan keputusan bersama antara pengelola, DPK, dan Satgas KKN Unhas dalam rapat evaluasi penilaian. Jadi don't worry adik-adik, kalau kalian melakukan KKN dengan baik, pasti nilainya bagus. Nah, sekarang kita masuk ke standar protokol kesehatan KKN daring ya. Jadi karena KKN kita adalah daring, maka kita tidak boleh kemana-mana, apalagi goa,
Sekarang sudah 530 sekian per hari ini. Dan pun kita harus turun, kita harus koordinasi gugus dan sebagainya. Nah, pertama, kita sudah tahu ya, peserta dan DPK harus memastikan yang bersangkutan sehat. Seyogyanya memilih aplikasi form self-check, itu kita bisa lihat di Bitly ya, yang tersedia pada website gugus tugas wilayah domisili masing-masing. Untuk Sulsel bisa dibaca ya, ini terlalu kecil, kemudian untuk Makassar. Kemudian menyampaikan kondisi dan keadaan wilayah domisilinya, utamanya tempat tinggal peserta kepada DPK atau P2 KKN. Nah, yang terakhir kita harus menerapkan dengan ketat protokol pencegahan COVID-19, antara lain memakai masker dengan benar ya, dengan menutup hidung dan mulut sampai dagu, kemudian mencuci tangan dan sabun dan air yang mengalir, dan senantiasa membawa hand sanitizer. Inilah sekarang hidup kita seperti ini, harus memenuhi 3 syarat. Dan kalau tidak penting, tidak boleh kemana-mana. Selanjutnya adalah jaga jarak minimal 1,5 meter ketika bertemu dengan orang atau bertatap muka. Berkumpul-kumpul di area publik, apalagi nih KKN daring, jangan sampai ada yang lari ke mall, nah, nggak lapor-lapor. Kemudian hindari selalu menyentuh mulut, hidung dan mata karena ini adalah daerah yang sangat peka. Kemudian hidup germas bukan gemas ya. Menerapkan pola hidup sehat, germas, gerakan masker, jadi memakai masker kemana-mana. Kemudian memastikan mempunyai hotline Satgas Gugus Tugas Penanganan COVID di wilayah masing-masing. Jadi kita harus tahu ini. Kemudian jika dalam kondisi tertentu mengalami gejala yang serupa COVID, apakah itu batuk-batuk, sesak napas, atau apa, segeralah berkoordinasi dengan pihak terkait Vaskes dan berkomunikasi dengan kita-kita nih yang DPK-DPK. Lihat lampiran protokol kesehatan P2 KKN dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Next. Adakah? Masih ada 30-an slide, Kak. Oke, ini format 1 seperti ini ya. Jadi nanti adik-adik bisa baca sendiri di sini. Jadi di sini ada format 1 mengenai rencana kerja. Jadi tolong dibaca. Ini ada menyetujui di sini ya. Ada kepala desa atau kelurahan, ada menyetujui supervisor atau satgas. Nah, di sini ada sumber dananya. Jadi kalau ada sumber dana itu dicantumkan di sini. Kemudian waktu pelaksanaan minggu keberapa misalnya 2-3. Kemudian minggu ke-5. Oke, next. Kembali ya. Nah, ini format 2. Kalau tadi kan kerjanya ya. Nah, ini hasilnya yang kita lihat tadi di awal. Ini format 2 tentang tabel hasil pelaksanaan kegiatan. Nah, ini yang memuat rincian biaya. Jadi misalnya bidang sarana, bersih misalnya, apa hasil yang dicapai. Kemudian biayanya berapa. Kemudian unsur yang terlibat siapa. Siapa tahu nanti kegiatannya seperti ini ya, yang membutuhkan, yang ada biayanya, formatnya seperti ini. Kemudian jangan lupa ada menyetujui kepala desa atau kelurahan. Next. Nah, ini program kerja, ini format 3. Program kerja, jadi nanti diisi desa apa, adik-adik berada di mana, kecamatan, desa, kemudian ada bidang sarana dan prasarana, apa maksud kegiatannya. Jadi ini prokernya ini ya, ini contoh ya, contoh proker yang dilakukan. Lanjut. Lanjut lagi, Pak. Nah, ini format 4, evaluasi bulan pertama. Nah, ini bukan bulan pertama kali ya. Tadi ada tertulis ralat, ada ralat tadi. Karena kita kan hanya 1 bulan ya. Ini minggu pertama berkali, Pak ya.
kalimat evaluasi bulan 1 diganti menjadi evaluasi proker yang menyesuaikan dengan waktu berdasarkan kesepakatan dengan DPK masing-masing. Next. Nah, ini format 5, hasil program kerja. Jadi kalau kita sudah bekerja, pasti kita buat hasilnya ya. Jadi ini sebagai contoh tadi, karena yang tadi itu mengenai pengadaan air bersih, maka ini contohnya pengadaan air bersih, hasil program kerja. Next. Nah, ini yang tadi dikatakan ya, bahwa sampulnya berwarna merah, karena kita kan ayam jantan dari timur warnanya merah. Nah, ini lampu pengesahannya, ini contohnya. Jadi tolong merujuk pada contoh ya, jangan sampai nanti ada yang salah lagi anunya. Biasanya pengalaman begitu, ada saja biasanya. Rangnya. Merah menjerit, ini namanya Kak, merah menjerit. Warnanya ngejreng sekali. PDI Pak, PDI. Jadi ini deh ya anunya, ini formatnya. Jadi kan sudah ada contohnya ya. Pokoknya kalian tinggal, orang Makassar bilang copy paste. Copy paste. Yang penting jangan salah copy ya. Ini surat pemerintah desa atau kelurahan, ini lampirannya. Ringkasannya, ikuti saja, tertulis di dalam berapa kata, ikuti saja. Kemudian ini lampiran anggaran kegiatan. Kalau misalnya kegiatannya menghabiskan anggarannya berapa. Dilihat saja ya. Pokoknya ikuti saja anunya. Ikuti saja apa yang diminta. Nah, ini yang harus adik-adik pahami. Ini ya, total laksana pasien COVID-19. Jadi kenali gejalanya. Siapa tahu nanti ada yang pusing-pusing, terus ini apa itu OTG, bagaimana gejalanya, bagaimana penanganannya. Jadi di sini sudah lengkap ya. Kalau gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, apa yang harus diminum, apa yang harus kita lakukan. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua, khusus Goa ya, sehat-sehat saja, kuat, dan sampai selesai KKN. Next. Nah, ini mengenai pasien belum atau tidak terkonfirmasi, termasuk pasien dengan hasil rapid negatif atau biasa disebut OTG. Jadi dia setelah diperiksa katanya positif, tapi tidak ada gejalanya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, isolasi mandiri dan sebagainya dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini protokol kopi. Perbedaan kriteria OTG, ODP, PDP. Jadi ini tolong dipelajari baik-baik supaya adik-adik paham, kenal, supaya bisa mengajari keluarga ya di rumah yang punya adik, yang punya kakak atau keluarga, supaya tidak ada misunderstanding, karena yang terjadi di lapangan itu akibat berita yang bombastis di media massa sampai warga tuh ketakutan, sampai ada yang batuk sedikit sudah dicandai, di stigma, corona lah apalah ya, sehingga sekarang yang terjadi itu sakit sedikit sudah di stigma lagi. Nah, ini rujukan rumah sakit Indonesia ya. Nah, kalau Sulawesi Selatan itu ada 7. Wahidin, Tajudin, Toraja, Sindari, Labuan Bajo, Pelamonia, dan Parepare. Ini sebagai informasi tambahan. Next. Nah, ini jejaring laboratorium pemeriksaan. Ini nanti bisa dibaca-baca ya. Ini seluruh Indonesia ini. Tempat pemeriksaan hasil cek darah barangkali. Mau datang teman gereja ke mau pinjam. Next. Suruh datang. Nah, ini yang selanjutnya adalah
Siapa yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit? Ini bisa dipelajari. Saya pikir adik-adik bisa baca ini ya. Ini sebagai tambahan ini. Tentang ilmu pandemi COVID-19. Siapa saja yang perlu pemeriksaan kesehatan? Jadi kita lihat yang pernah kontak dengan pasien COVID. Bila pernah kontak, ya berarti mungkin akan mengalami demam, pilek, batuk, sesak napas. Kalau ya berarti harus menghubungi 119. Kalau tidak, karantina diri sendiri. Kalau misalnya tidak pernah kontak, tapi mengalami demam, pilek, batuk yang di sebelah kanan, itu harus periksakan diri ke dokter terdekat. Tapi kenyataannya sekarang biar batuk, pilek, demam, orang-orang itu tidak mau memeriksakan diri karena takut di karantina. Itulah kenyataannya. Jadi ini tantangan bagi adik-adik ya, tolong pelajari baik-baik. Menjadi tantangan bagaimana adik-adik ber-KKN bisa membantu pemerintah, khususnya Pemda. Nah ini tentang silakan unduh dan baca pedoman pencegahan di sini. www.kemkes.go.id. Next lagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih bantuannya, Pak Koordinator. Siap. Baik, terima kasih Bu Dr. Syahribulan terkait materi 4. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi diskusi di kolom chat. Sudah ada beberapa pertanyaan. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Bu Amalia. Ya, Pak. Sebenarnya sesi pertanyaan ini juga bisa nanti tanya masing-masing ke DPK, ke DPK juga hatam itu. Oh iya. Kan mereka akan ketemu nanti semua ada di grupnya masing-masing. Yeah. Jadi tanya memang DPK tak semua. DPK itu menguasai 4 materi tadi. Tidak mungkin jadi DPK kalau tidak menguasai 4 itu tesnya. Iya. Jadi bagaimana Pak Koordinator? Maksudnya kita mau diskusi atau mengambil 1-2 pertanyaan atau 1-2 pertanyaan lah. Perwakilan 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Perwakilan. Baik, ya. Yang dari Goa 8 atas nama Fitri Ramadhani yang mau bertanya bagaimana dengan masyarakat yang sudah tidak mau pakai masker ketika keluar rumah dengan alasan panas ji matahari dan menurutnya virus akan mati. Sekalipun dijelaskan baik-baik untuk tetap pakai masker, hal ini saya temui di lingkungan tetangga saya, apalagi masyarakat yang minim akses informasi media. Apakah jika saya buatkan penjelasan lewat lembaran kertas itu diperbolehkan? Dan sebaiknya penjelasannya bagaimana Pak? Apakah dengan menggunakan teori mati virusnya karena ada ji matahari atau bagaimana? Mohon pencerahannya atau tanggapannya. Ya, masyarakat begitu namanya, masyarakat Bambala atau Lipamaja Ki. Iya. Tepi Langeri. Iya. Jadi kewajiban kita untuk mengingatkan, bikinkan leaflet yang sangat bersahabat. Jangan kesannya memerintah dia dan sampaikan bahwa di Goa itu ada namanya Perbub wajib pakai masker. Nah, di Goa itu ada perbubnya. Akhir Rabu ini akan disahkan juga perdanya bahkan. Jadi ada hukumannya orang tidak pakai masker. Dia akan kerja sosial, akan dikumpul di lapangan Syekh Yusuf, kemudian suruh membersihkan, lalu diedukasi. Iya, lalu akan diedukasi oleh dinas kesehatan. Jadi ada nanti perdanya. Ini gue yang pertama akan membuat perda wajib masker. Sebelumnya ada perbubnya. Nanti juga akan saya share itu perbub itu supaya akan jadi bahan untuk sosialisasi buat adik-adik semua. Saya share ke grup ke DPK-nya masing-masing. Ya, biar cepat. Baik. Ini jadi saya yang jawab. Baik, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas ya, nanti ada peraturan bupati terkait mewajibkan untuk menggunakan masker di wilayah Kabupaten Goa. Nanti perbubnya akan disahkan pada hari Rabu dan akan di-share ke masing-masing posko di Kabupaten Goa supaya adik-adik bisa menjadi pedoman aturan hukum, dasar hukum di dalam membuat program kerja yang sifatnya individu. Satu pertanyaan lagi dari Muhammad Yusuf, Goa 3. Bapak Ibu, apakah wajib buat proker individu atau proker kelompok saja yang dijadikan menjadi proker individu? Individu wajib. Wajib dong. Wajib dong. Individu wajib. Ya, Justru individu yang wajib, kelompok itu boleh ditambahan. Ya, betul. Di Muhammad Yusuf, individu itu yang bersifat wajib, untuk program kelompok bersifat tambahan, seperti itu.
Bagaimana katanya terkait untuk pengesahan laporan KKN, Pak, nantinya? Ya, nanti hubungi Pak Lurahnya atau Pak Desanya, atau kalau perlu Pak RT saja. Sangat dimudahkan. Yang berarti gampang bisa. apa yang gampang? Ya. Yang gampang saja didapat deh, Pak RT, Pak RW, atau Pak Jangan Lurah, juga karena mau gampang, bapaknya disuruh tanda tangan. Kebetulan bapak ketua RW. Yang dekat-dekat dari rumah daerah toh. setempat ya. Atau calon mertuanya kebetulan Pak Desa, wah gampang itu. Yang penting kegiatannya real. Nggak masalah yang tanda tangan bapak mertuanya misalnya. Yang penting kegiatannya real. Gitu. Iya. Kan ada laporan, ada dokumentasinya, ada videonya, ada fotonya. Itu mutlak semua. Ya. Kalau prokernya katanya minimal berapa Pak, maksimal berapa atau ada batasan? Jadi program kerja yang baik itu adalah program kerja yang selesai. Kuncinya. Ya, jangan sampai wah saya mau bikin ini, saya mau menggerakkan semua warga masyarakat. Kena kecopit. Jangan muluk-muluk lah. Intinya bisa selesai. Kalau ada satu dua pribadi terus kalau mau tambahin kelompok juga satu boleh, tidak ada masalah. Sesama posko aja ya. Jami juga bergaya-gaya lintas posko. Gua 1 yuk kita kerjasama dengan gua 10. Weh, Malino dengan Bajeng, Belana. Jami nggak ada yang begitu. Jadi kita ketemu di bilik-bilik. Wah, nggak ada itu. Ingat ya. Ya, jadi minimal 1 program kerja. Bu Amalia. Ya, jadi tidak ada kunjungan antar posko seperti KKN biasa ya. Jangan sampai ada yang juga bergaya pergi naik motor keliling lihat saya di posko ini, saya di posko ini. Kita kan pantau semua medsosnya. 1. Yang kedua, KKN ini 1 bulan penuh dan tidak ada istilah libur. Sepanjang hari, sepanjang waktu Anda KKN. DPK boleh mengontrol 24 jam keberadaan kalian. Tiba-tiba DPK-nya tidak bisa tidur, jam 3 subuh, dia kontak. Apa kau bikin? Harus kau jawab. Begitu memang. Sama itu, Pak. Ya. Betul. Karena KKN yang lalu itu, yang 2 bulan itu, tidak bisa mentok pulang ke rumah malah. Nah, ini kau enak, di rumahmu juga sendiri ber-KKN. Sambil tiduran, sambil makan. Jadi, kamarmu apa kasih cantik supaya kalau kau dihubungi gampang. Saya di kamar, kayak tadi tuh ada gua berapa itu, udah kasih lampu-lampu belakang kamarnya. Wah, luar biasa. Orkes, jadi gitu maksudnya. Jadi ingat gitu, semua DPK adalah satgas. Jadi kami boleh memantau keberadaan adik-adik KKN di posko manapun juga. Gua 1, tiba-tiba dia pantau posko gua 3 atau gua 5, begitupun yang lain-lain. Itu boleh kami lakukan itu. Termasuk juga dengan pemerintah setempat yang akan kami dengan mitra. Pak Camat nanti akan jadi mitra semuanya. Gitu. Iya. Intinya adalah jangan membuat orang terkena copit, apalagi dirimu sendiri, gitu. Minimal dirimu sendiri jaga, ya. Kan ini KKN anti copit ini, jangan sampai gara-gara KKN copit, kena copit orang. Aduh. Ini kami pertaruhkan reputasi kami sebagai DPK semua ini di Goa. Jangan sampai kemarin di Goa perkembangannya RT-nya cuma 0,1, tiba-tiba masuk ada KKN 110 orang, bertambah Pak, penderita. Gara-gara KKN kumpulkan orang di lapangan bola. Mati. Ini jam 4, Pak, foto-foto. Ya, kalau ada yang ketahuan begitu, kita akan laporkan ke pengelola untuk ditarik. Ya, kita tarik. Kita enggak pusing. Semester depan ada lagi yang KKN kan, enggak pusing kita. Kau yang pusing ini. Ada tempat yang mau foto-foto dia udah jam 4. Enggak ada, enggak boleh itu. Tadi yang Kebili-bili juga beda katanya. Yang mana nih Pak Gego? Masih ada ya Pak Gego ya? Pak Gego lagi ada tamunya. Ya, tamunya. Baru itu pinggiran ada. Pak Lulu, Pak Lulu, ada yang bertanya di chatting tadi itu, katanya kok dia mau mengumpulkan ada berapa orang maksimal? Ya, 5. 5 orang. Dilarang. Masyarakat. Sesuai. Tapi kayak paling banyak 5 orang kalau memang ada pertemuan luring, tapi itu sangat disarankan untuk tidak dilakukan. Tidak usah dilakukan. Tidak usah dilakukan. Ya, iya. Usahakan tidak ada tatap muka. Ada. Jadi memang ada komponen sekian 20% mungkin ada luring pertemuan langsung, tetapi tidak disarankan. Gitu. Tidak disarankan, ya. Tapi kalau pun harus kumpul paling banyak 5 lah, itu maksimal sekali dengan jarak 1,5 meter tadi, dengan pakai masker pun perlu kalimbu kok supaya aman. Pakai ADP, pakai APD. Jas hujan. Iya. Pakai APD. Hujan, Pak. Apalagi nih? Kalau pertanyaan berikutnya itu apa? Lampiran 4 dan 5, bagaimana jika produk keluaran wajib kita berupa poster di media sosial, apakah berarti kita tidak wajib melampirkan produk keluaran tambahan? Agak susah jawabnya ini.
Kan mesti dibaca baik-baik. Nanti diskusi dengan DPK-nya masing-masing ya. Produk lampiran 4 dan 5, tunggu saya lihat dulu. Nah, itu agak butuh waktu. Pertanyaannya dianggap telah diselesaikan. Ditanya DPK-nya. Mengantuk nih. Ya, kita mesti berarti jam 10 nih. Maksimal kita rapat itu 2 jam. Kapan lewat dari 2 jam? Kipur, Ki. Ya, nanti di DPK masing-masing jawabannya barangkali bisa. Oke, ya. Di kelompok masing-masing bisa dijelaskan itu. Ya, ini ada saya share ini. Iya, Pak. Ini wajib ini hari, lihat semuanya ya, hari Senin ini ya. Hari Senin. Hari Senin. 6 Juli jam 9 semua wajib hadir. Kalau bisa seperti hari ini modelnya. Goa 1, Goa 2 Rahmat, Goa 3 Dewi. Goa 5 ini. Jadi kasih lebih dahulu kita tulisan poskonya. Ada absensinya juga, absensi daringnya. Iya, ada absensinya juga ini. Posko. Untuk penerimaan Goa, karena ini pagi, saya kan lebih ke kabar protokol, mudah-mudahan bisa siang atau sore, jam 3 sore atau jam 1 siang lah. Nanti kita coba. Besok? Senin. Oh, Senin. Sore. Ya. Senin. Sebenarnya tidak perlu diterima itu hari gara-gara Makassar juga bikin diterima wali kotanya. Dia kira mungkin ada bupati, tak jadi kita bikin juga. Iya. Saya hubungi pengelola, dia bilang pengelola, oh ada begitu Pak Lulu? Saya bilang, iya, bikin ke surat. Kalau tidak, malu-malu gitu, nggak pakai surat baru dia mau. Minta izin memang Kak saya Pak Lulu. Kan lagi UTBK mengawas. Oh iya, saya juga. Iya. Sore kan sore, saya atur sore. Pagi tadi. Oh, sore. Oke, siap. Yang pagi tuh Kak, yang Ibu Rektor sama Pak Gubernur. Oh, iya. Kasih aktif nih tak di HP, tak baru kasih diam suaranya. Yang penting saya lihat Ki. Karena kalau saya lihat Ki juga bertambah imunku. UTBK adalah. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan lain sebelum kita akhir ini? Sudah lewat kita 2 menit ini. Saya pas. Kakak-kakak DPK yang lain silakan, ada yang mau disampaikan? Aman, Pak. Ya, aman. Ya, mungkin Pak Koordinator Wilayah bisa menutup pertemuan pembekalan internal. Ya. Terima kasih semua atas perhatian dan atensi dari kakak DPK semuanya 10 orang, terutama para pemateri, Kakak Gego, Kakak Dewi, Kakak Adi Suryadi, Kakak Sari Bulan. Kemudian saya baru ketemu dengan kakak DPK 10 ini, baru masuk. Saya kira hilang, Ki. Kemudian buat semuanya juga terima kasih banyak. Saya senang semuanya. Semua senyum-senyum semua. Tidak ada yang susah. Jangan dibawa susah ini barang. KKN itu lama, singkat tapi lama. Artinya ku nikmati. Mainkan ini barang supaya bisa selesai dengan baik, dengan nilai A. Gitu. Amin. Yang kok bikin susah hatinya DPK-mu, karena DPK-mu itu baper semua. Ya, jangan sampai dia baper, dihancurkan, Ki. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga sehat Ki semuanya. Sampai ketemu hari Senin, nanti ada informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali. Acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih juga kepada para DPK yang telah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.